Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Lebih Baik Kita Bercerai Saja. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Tubuh itu sudah melewati dapur, meninggalkanku. Rasa muak dan benci mengaduk hatiku. Aku menginginkan suamiku lebih dari dulu, seperti yang kutakutkan akhir-akhir ini. Tentang dia yang pernah menjadi bagian hidup Mas Juna, mulai merayap masuk ke dalam hubungan yang baru kususun dari kepingan yang tak utuh. Mulai dari pesan yang masuk ke ponsel Mas Juna hingga panggilan. Harusnya aku senang Mas Juna tidak menanggapi tali benalu itu. Tapi justru aku marah. Harusnya dia balas pesan tersebut. Atau menerima panggilannya dan menegaskan kalau tidak baik seorang wanita menghubungi suami orang apalagi berencana masuk ke dalam mahligai kami yang masih sangat rapuh. Dan hari ini, dia datang. Wanita dewasa dan cantik yang baru saja memperkenalkan diri saat aku membuka pintu. Hasrita Maura. Nama yang cantik bukan? Saya datang jengukin Mas Bintang. Mas Bintang? Mataku tidak berhenti menatap wanita yang sudah kupersilahkan duduk di ruang tamu. Maaf, Mbak cari suami saya? Iya. Aku tidak mengerti. Kenapa wanita itu terlihat tenang sehingga membuatku ingin mencakar wajah cantik itu? Siapa? Oh, itu dia. Laki-laki yang dicari mantannya. Rita. Mataku panas. Hatiku terasa diremuk kala mendengar bagaimana Mas Juna menyebut nama wanita itu. Dalam dan berat. Apalagi saat melihat bagaimana kedua manusia itu saling menatap. Aku bantu. Aku refleks. Aku mendekat ke arah Mas Juna yang berada di depan pintu kamar kami dan memegang kendali kursi roda suamiku. Mas Juna punya saya, Mbak nggak usah repot-repot. Dan aku mendorong kursi roda itu hingga ke sofa ruang tamu. Ini suami saya. Mbak ada perlu apa? Silahkan bicara. Mei. Kenapa Mas? Mau cepat-cepatkan? Aku tahu Mas Juna marah karena aku menyela ucapannya. Lagian, Mbak ini cuma mau ketemu Mas. Bukan begitu Mbak. Kali ini, tatapan tajam kulayangkan pada wanita tidak tahu malu itu. Siapa yang menyuruhnya datang? Keluarga Mas Juna? Atau keinginannya sendiri? Mas Bintang, aku ingin berbicara empat mata. Darahku mengisi dengan cepat rongga otak, dan mendapat respon yang tanggap dari logikaku. Mbak tahu? Dalam agama kita, diharamkan kalau berduaan dengan laki-laki, apalagi suami orang. Dan wajahnya mantan Mas Juna memerah. Mungkin dalam artian marah dan malu. Mas Bintang. Mei, tolong tinggalkan kami. Emosiku yang sedang kutahan, sepertinya akan berakhir di sini. Permintaan Mas Juna terdengar seperti sebuah perintah. Mas yakin? Mei. Gelembung luka sebentar lagi akan mendobrak pertahananku. Assalamualaikum. Aku melihat ke pintu. Yuri pulang. Padahal ini baru jam 12 siang. Guru rapat lagi. Tanyaku setelah menjawab salam. Yuri tidak menjawab. Ia mencium tanganku dan Mas Juna. Tidak dengan mantan ayahnya. Yuri mau bicara sama ayah. Sama ibu. Yuri tidak melihat ke arah Mbak Rita, seolah ia tidak tahu keberadaan wanita itu. Ayah ada tamu. Sekarang, atau ayah akan menyesal. Aku memperhatikan raut serius dan tegang di wajah putriku. Ada apa ini? Ini akan lama tante. Kalau tante mau nunggu silahkan. Nggak juga nggak apa-apa. Darahku berdesir, melihat keberanian Yuri. Sejauh mana pengertian putriku? Apalagi, ia tidak menunggu jawaban Mbak Rita dan segera mendorong kursi roda ayahnya. Baru kali ini,
Aku melihat Mas Juna menuruti anaknya yang mengambil tindakan atas sikapnya. Kamar kami menjadi tujuan Yuri. Aku memperhatikan putriku yang berdiri di depan ayahnya. Ayah yang minta Yuri kembali dengan ayah. Ayah yang minta apapun yang terjadi Yuri harus di samping ayah. Ucapan syarat emosi berlabur kekecewaan tertangkap dari nada bicaranya. Yuri mau, asalkan ayah mau nurutin keinginan Yuri. Dan ayah sudah berjanji untuk itu. Aku belum mengerti maksud putriku. Apa yang terjadi? Mas Juna memindai Yuri, menelisik dengan raut tajamnya. Banyak yang akan terjadi jika ayah tidak menahan ibu. Aku tercengang. Yuri, seberani itu? Yuri butuh jawaban ayah sekarang. Setelah itu Yuri akan memutuskan ikut ayah, ibu, atau apa? Tinggal sendiri. Yuri, kali ini aku tidak tahan mendengar kelanjutan kalimatnya. Yuri ingin kerja, nggak ingin sekolah lagi. Percuma juga. Yuri nggak punya harapan seperti teman-teman. Yuri menghentikan kalimatnya dan menarik nafas dalam. Yuri sendiri, nggak ada tempat buat Yuri curhat. Karena ayah dan ibu punya masalah yang tidak pernah selesai. Air mataku luruh, bersamaan hati yang hancur. Sebesar ini efek yang dirasakan putriku. Aku memeluk putriku, berusaha meredamkan kecewa yang terlanjur mengikat perasaannya oleh keegoisan kami. Tubuh Yuri bergetar dalam pelukanku. Isak tangisnya membuatku hancur. Sesakit ini anakku, sementara aku tidak tahu. Kalau ayah tidak mau melakukannya untuk ibu, lakukan untuk Yuri dan Naka. Apa yang sudah kulakukan? Yuri mau ibu dan ayah, bukan orang lain. Itu yang Yuri mau, nggak ada yang lain. Aku meleraikan pelukan, memandang putri sulungku, buah cintaku dan Mas Juna yang sedang menggapai masa dewasa. Tanganku terulur mengusap air mata di wajahnya. Apa ayah masih pegang janji ayah? Tanyanya selang 5 detik kami saling diam. Bola mataku bergerak, mengamati laki-laki di sampingku yang tidak ku ketahui isi hati juga raut wajahnya. Matanya memandang lurus ke arah dinding. Pergerakan Yuri menyita perhatianku. Ia berlutut di depan ayahnya dan kembali menangis. Tidak bisa ya ayah. Kepala Mas Juna menunduk. Tangannya mengusap sayang kepala Yuri yang masih tertutup jilbab sekolah. Aku tahu, Yuri menahan isakannya. Hatiku menghangat, bersamaan dingin yang datang beberapa saat kemudian. Maaf, Yuri mendongak. Posisinya masih bertahan. Ayah buat Yuri kecewa. Yuri semakin terisak. Ayah tidak bisa. Hampa, dingin, jauh. Itu yang kurasakan saat jawaban Mas Juna terucap. Ayah tidak bisa. Tidak bisa lagi sama-sama ibu. Tidak bisa lagi sama Yuri dan Naka. Juga sama Dedek. Ibu. Mei. Aku baik-baik saja. Sangat baik. Lebih dari baik. Seandainya Tuhan mau memberikan sedikit waktu dan rasa bahagia itu kembali menyapa. Tapi, sepertinya tidak. Mei. Pijakanku terasa ringan. Ada kilatan putih menyambar kesadaranku. Setelah ku dengar namaku disebut laki-laki yang akan meninggalkanku. Mengakhiri kisahnya denganku. Aku baru saja kembali Mas. Kenapa? Tuhan ingin cepat merenggutku? Naka mana Yuri? Udah tidur, Bu. Apakah sudah larut? Jam berapa sekarang? Yuri mengambil ponselnya. Kemudian memberitahuku, sudah saatnya memang jam istirahat anak-anak. Saat bangun tadi aku udah ngerasain dingin. Mungkin faktor cuaca juga waktu yang kian larut. Dari Yuri aku tahu kalau aku sempat pingsan. Cukup lama, katanya. Dan, ia semakin panik saat ayahnya bilang, aku nggak apa-apa. Cuma lelah, dan tidak butuh rumah sakit. Kemana ayah Yuri? Aku belum melihatnya dari tadi. Mataku kembali melihat anak gadisku yang duduk di kaki ranjang. Kamu tidur Gih? Udah malam.
Besok kesiangan. Nungguin ayah dulu. Gak boleh kemana-mana kata ayah. Sebelum ayah balik. Memangnya kemana Mas Juna? Apa? Masak buat ibu. Aku berdeham ketika melihat raut wajah Yuri yang tampak serius menatapku. Orang dewasa serumit itu. Hah? Sudah bangun. Keterkejutan karena pertanyaan Yuri tersamarkan saat melihat kedatangan Mas Juna. Dia tidak menggunakan kursi rodanya, melainkan berjalan sedikit pincang menghampiriku. Sudah malam, kamu tidur ya? Yuri tidak menjawab, tapi ia menuruti perintah ayahnya setelah menatap kami bergantian. Aku cuma bikin bihun. Ucapan Mas Juna bersamaan sodoran piring berisi nasi dan tumisan bihun yang sedikit berkuah menggugah selera. Sedahsyat ini efek kedatangan mantan. Kamu baru saja bangun, mau ngajak bertengkar. Dikasih apa sama mantanmu, sampai langsung bisa jalan. Rahang itu mulai mengeras. Makan dulu. Setelah itu kita bicara. Aku tertawa pelan, menyembunyikan rasa kecewa yang telanjur ada sejak dulu. Kecewa yang sudah mulai kuhapus sejak memutuskan bertahan. Aku tidak lapar. Aku tahu, Mas Juna sedang menahan marahnya. Aku tahu, laki-laki itu ingin aku makan karena keadaanku saat ini. Dan aku tidak mau menerima simpati itu. Makan, atau kita tidak akan bicara. Dan Mas akan membiarkan hubungan kita tetap seperti ini? Atau malah seperti yang Mas inginkan beberapa jam yang lalu? Maisarah, aku memang tidak baik-baik saja Mas. Bukan berarti aku mau dikasihani. Aku mau Mas jujur. Masih menginginkanku atau tidak? Sekalipun tidak, bisa tidak Mas mikir anak-anak? Bisa tidak Mas hargain usahaku selama ini? Usaha yang harusnya kita lakukan berdua. Bukan membuatku ngemis seperti ini. Aku juga. Luapan emosiku terpaksa terhentikan. Bukan karena air mata yang semakin membasahi wajahku. Bukan juga aku kehabisan kata-kata. Tapi karena Mas Juna yang membungkam mulutku dengan bibirnya. Kasar, namun menggelora. Liar, tapi menggoda. Panas, sehingga membuatku mengikuti naluriku. Sudah lama, aku tidak merasakan gejolak ini. Gejolak sentuhan Mas Juna yang setiap kali membuat darahku berdesir. Dadaku bisa merasakan tumpuan dada bidangnya yang menindihku. Jangan tanyakan piring yang ada di tangannya tadi. Sungguh aku tidak tahu di mana benda itu sekarang. Hingga kami sama-sama terengah. Barulah Mas Juna melepaskan pagutannya. Mataku ikut terbuka, menelisik wajah keras di hadapanku. Setiap kali kamu hamil, apa harus membuatku gila? Hangat nafasnya menyapu permukaan wajahku. Mas Juna tidak mengubah posisinya dan aku juga tidak ingin berganti posisi. Seperti ini, mungkin lebih baik. Aku memang sudah gila sepertinya. Karena dalam keadaan sadar, aku mengalungkan tanganku di leher Mas Juna dan menarik wajahnya kembali dekat. Bukankah sudah kukatakan, aku sangat menginginkan suamiku? Mei, HM. Kamu sedang sakit. Tatapan itu berbeda dengan ucapannya. Sebagai wanita yang sudah menemaninya selama 15 tahun, tentu aku tahu apa yang sedang dipendam suamiku. Nanti juga sembuh. Raut Mas Juna menggetarkan jiwaku. Kalau dia juga menginginkanku, kenapa harus berbasa-basi? Mas. Aku merasa ditolak ketika tubuh Mas Juna bergerak dan menjauh dariku. Harga diriku sudah berada di ujung kakinya. Makanlah. Aku menepis piring di tangannya hingga jatuh berhamburan. Ceceran beling layaknya perasaanku sekarang. Tercecer untuk kesekian kalinya tanpa ada keinginan darinya untuk memungut. Keluar. Mei. Keluar Mas. Mas Juna memelukku. Keluar kataku. Aku mendorong tubuh kekar itu sekuat tenaga. Aku membencinya. Sangat membencinya. Kenapa cinta harus sehina ini? Aku hanya mau rumah tanggaku baik-baik saja.
Aku hanya mau anak-anakku bisa hidup seperti anak-anak yang lain. Salahkah aku? Bahagia itu harus ada usaha, bukan? Dan semboyan usaha tidak mengkhianati hasil. Dilihat dari sudut mana? Dihina. Karena uang 40 juta sudah meremuk redam perasaanku. Kemudian, keluarganya yang masuk campur dalam rumah tanggaku. Ditambah penolakan suami saat aku menginginkannya. Dari mana lagi? Dan dengan apa lagi usaha yang harus kulakukan? 15 tahun bukan waktu yang singkat untuk sebuah hubungan. Kehidupan keluarga yang kami lewati cukup mengalami pasang surut. Dan baru kali ini jalan keluar yang telah kutemui malah berbelit saat ku jalani. Entah dari dasar apa, perasaanku mendesak logika untuk menuntut egoku agar merendah. Setidaknya, setelah aku mendapatkan jawaban atas keinginan hatiku. Dan alasan yang tidak bisa kutampik adalah karena keinginanku untuk disentuh Mas Juna kian menggunung. Seolah tak peduli harga diri yang sudah berada di mata kaki. Sebelum meletakkan posisi perasaanku yang sebenarnya, aku ingin mencari tahu, sudah jauhkah perasaan Mas Juna? Atau sudah hilang tak berjejak? Dan kepastian jawab atas tanyaku kian meragu. Karena aku belum melakukan yang hatiku inginkan. Yang kutakutkan, gelisah yang telah kulewati, sedang meracik kecewa yang tidak pernah kuharapkan. Dan berujung luka yang akan kutangisi di sisa umurku. Katakan aku bodoh. Karena sebesar itu aku mencintai laki-laki halalku. Karena apa? Secuil harap ingin kurengkuh dengannya. Meski ada luka yang telah ditorehkan. Bukankah begitu seorang istri? Ketika suami hilaf, mereka selalu memaafkannya. Ada hati yang ingin kusatukan. Ada anak-anak yang logikaku lenyap. Ketika melihat Mas Juna keluar dari kamar mandi dengan pakaian lengkap. Darahku mendidih. Batasan yang dibuat Mas Juna membuatku kalap. Saat langkah kaki itu mendekat ke arah pintu, aku menghadangnya. Sekarang, atau tidak sama sekali? Kamu ngapain, Mei? Aku tidak mengindahkan ucapannya. Pertahanan dan tatapan tajam Mas Juna tidak membuat langkahku surut. Sekali tarikan, kancing kemeja Mas Juna terlepas. Nafasku terengah. Nafsu dan amarah melingkupi logikaku. Tidak ada yang salah. Ya, kami masih suami istri. Dan keberanianku mengawali hubungan yang sudah hambar belakangan ini. Dengan berpegangan erat pada kedua lengannya, aku berinjit, menggapai bibir Mas Juna. Naluriku bersorak saat kurasakan gerakan samar Mas Juna yang menyambut bibirku. Teksturnya masih sama, meski berhawa dingin. Cukup lama, hingga nafas kami terengah dan melepaskan diri. Entah siapa yang memulainya lagi. Karena 2 detik berselang, bibir kami kembali berpagutan. Dia tidak mau? Lantas apa ini? Siput yang bergerilya di batang leherku? Aku mengerang. Kala bibir itu merangkak ke daun telingaku dan kembali ke batang leherku. Kepakan sayap kupu-kupu menari dari rongga dadaku dan menggelitik saraf perutku. Mas, harusnya malam Jumat. Kenapa jadi malam Minggu? Sudah kukatakan. Suara Mas Juna terdengar serak di sela ciumannya. Kehamilanmu membuatku gila. Senyum terbit di bibirku. Tidak lama karena aku kembali menggigit bibirku kala serangan bibir Mas Juna kembali membuai. Buncah amarah tertepis. Tergantikan buncah gembira menggelora. Alasannya menolakku apa? Kalau dia begitu memujaku. Alasannya bertahan dengan egonya kenapa? Kalau geloranya ikut hanyut bersamaku? Mei. Gejolak kian panas. Akan segera berakhir. Sesuatu itu akan lepas. Menggapai hasrat yang hampir 3 bulan tidak kurasakan. Karena inginku suamiku, ayah putriku. Euforia melepaskan ikatan yang sudah terbungkus dengan ego. Iya, aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana raut Mas Juna ketika mengakhiri malam panas ini. Masih menolakku. Kamu yang mulai, Mei.
Senyum sinis kulemparkan pada laki-laki yang sudah membuat hariku suram dan bodohnya masih membuatku tergila-gila. Aku baru tahu, egomu setinggi itu. Mas Juna masih berbaring, terlentang dengan tangan bersedekap. Matanya menatapku tajam. Dan, sikapmu semakin brutal dibanding saat hamil Naka. Salahkan saja, hormon ibu hamil. Untung sama Mas, coba kalau sama orang lain. Tatapan itu semakin menajam, seakan ada kilatan yang akan menyambarku. Aku berdeham. Maksudmu, kamu mau coba dengan orang lain? Gila aja, aku tahu dosa. Maksudku, kalau sampai aku ngidamnya orang lain, kenapa memangnya? Tangan Mas Juna menyelip ke bawah punggungku dan menarikku lebih mendekat padanya. Aku tahu, pertanyaanku salah. Kamu berani. Hangat nafas Mas Juna menyapu permukaan wajahku. Tentu, mungkin, kalau Mas benar-benar mencerai. Sungguh, aku terkejut, karena Mas Juna menghentikan kalimatku dengan ciumannya. Kasar, tapi aku suka. Masih berani. Logika kembali terhuyung, saat Mas Juna melepaskan ciumannya. Tidak, ciuman kami. Apanya? Sedikit linglung, aku membalas tatapannya. Laki-laki mana yang kamu inginkan? Hanya kamu, Mas. Kenapa? Dan bibirku malah melontarkan pertanyaan laknat. Cengkraman di pinggangku semakin mengerat. Mantanmu itu. Siapa saja, asalkan dia bisa menghargaiku juga menginginkanku. Sama seperti aku menginginkannya. Jujur, jawaban itu tidak terpikirkan sebelumnya. Penghargaan yang bagaimana? Mata Mas Juna tidak lagi menatap mataku. Semuanya, memaafkan kesalahanku, menurunkan kadar egomu. Fokus Mas Juna bergerak gelisah ke arah bibirku. Lihat aku sebagai wanitamu, ibu anak-anakmu. Aku yang pernah berjuang di sampingmu. Ada lagi. Itu saja, belum Mas lakukan. Memang tidak ada jarak di antara kami. Jadi, wajar kalau titik kesadaranku mulai terbuai. Akan kulakukan dengan hati-hati. Maksudnya, dia akan berubah secara perlahan, agar Dedek enggak kesakitan. Oh, apa? Dan buayan itu kembali menghanyutkan. Antara gemericik hujan dan suara petir, kami ikut menyumbang lantunan. Halal. Dan harapku ada rasa gemilang yang menanti. Ibu semalam berantem. Hah? Aku dengar. Ayah bilang karena ibu. Ayah gila. Ya Tuhan. Itu. Apa yang harus kukatakan? Kalau Naka nggak haus, aku mungkin enggak tahu. Kalau ayah dan ibu bertengkar lagi. Ah, itu bukan bertengkar seperti yang ada dalam pikiranmu, Kak. Tanganku mengisi piring Mas Juna saat melihat kedatangannya. Mau kemana? Aku melihat Mas Juna bingung. Siapa? Kamu. Aku menggeleng. Gak kemana-mana. Kenapa pakai jilbab? Ada tamu. Oh, ada. Tamu yang Mas titipkan tadi malam sampai pagi-pagi buta aku harus mengenakan hijabku sebelum keluar dan memberikan pemandangan aneh di batang leherku pada anak-anak. Terlebih Yuri. Aku berdeham. Selesai mengisi nasi ke piringnya, aku meletakkan segelas kopi di hadapannya. Aku bangunin Naka dulu. Mas Juna bergumam. Matanya tidak lepas menatapku. Ibumu kenapa? Suara Mas Juna masih bisa kudengar. Saat aku berbalik, memilih ke kamar Naka, tanpa menunggu jawaban Yuri. Dari Yuri, aku tahu, Naka tidak bisa tidur semalam. Kesiangan seperti ini, sering terjadi kalau insomnianya kambuh. Kalau dulu, Yuri akan memanggilku. Mungkin, tadi malam, karena mendengarkan kami sedang bertengkar ia mengurungkan niatnya. Lelap putri keduaku, membuatku tidak tega membangunkannya. Kalau ayah begitu perhatian sama ibu, kenapa juga bertengkar? Itu dulu. Aku dengar kalian bertengkar tadi malam.
Aku tidak tahu reaksi Mas Juna, karena ia berdiri membelakangiku, seperti gerakan mengadu. Dengar sampai habis. Enggak, Naka nangis. Jadi aku mutusin naik lagi. Kekeh Mas Juna membuatku terpaku. Iya kan? Bukan. Ayah sama ibu lagi bicara. Bicaranya orang dewasa. Nanti, kamu juga ngalamin. Aku memilih diam di tempat, mencuri dengar pembicaraan ayah dan anak gadisku. Yang lebih jelas, aku mau tahu perasaan ayahnya padaku. Kalau ayah nggak bohong, berarti ibu nggak akan pergi lagi kan? Yang kuharap Mas Juna mengangguk atau mengiyakan. Tapi, tergantung ibumu. Ayah enggak bisa berbuat apa-apa. Kamu paham kan? Yuri mengangguk. Wajahnya murung. Bagaimana dengan dedek kalau ibu pergi? Mereka bicara apa? Ada yang tidak ku ketahui? Kenapa aku yang pergi? Ayah yang akan mengurus. Memang, ibu mau. Jantungku bertalu-talu. Pembicaraan mereka tidak ku ketahui arahnya. Namun, yang pasti aku ingin marah. Anakku, aku yang urus. Tatapanku tajam, baik pada Mas Juna maupun Yuri. Wajah Yuri tidak tegang. Ada senyum lebar yang terbit di sana. Berarti ibu tetap tinggal. Siapa bilang ibu akan pergi? Pertanyaanku kembalikan pada Yuri. Namun mataku menghunusi penitip benih yang sedang tumbuh di rahimku. Ayahmu. Kalau sudah selesai, tinggalkan ayah dan tetap di sini Yuri. Nafasku terengah. Aku belum mengerti arah pembicaraan mereka dan Mas Juna seenaknya menyuruh Yuri pergi. Sebelum ibu tahu, maksud kalian. Mata Yuri menatap penuh ayahnya. Aku juga ikut, menelisik tajam keduanya untuk mengartikan kode yang tidak tersirat itu. Umurku belum cukup. Ayah dan ibu harus berbicara secara dewasa bukan? Hah? Titisan siapa yang baru saja berbicara bijak seperti itu? 2 bulan, Mas apain Yuri? Karena tidak tahan, aku menyerbu Mas Juna. Kepala Mas Juna menoleh ke arah pintu. Mungkin, memastikan keberadaan Yuri. Yuri semakin patuh, tapi bukan padaku. Dia sudah besar, sudah waktunya bersikap seperti itu. Iya, dewasa karena kenyang melihat pertengkaran kita. Desisanku tidak diindahkan Mas Juna, karena tubuhnya sudah berbalik lagi ke meja makan. Aku tanya, siapa yang memintaku pergi? Mas Juna menoleh. Kemudian dengan sekali putaran tubuhnya kembali menghadap padaku. Minum ini dulu, biar ada energi teriak-teriak nanti. Apa? Aku berdeham, tidak menolak segelas susu yang disodorkan Mas Juna. Habisin. 3 kali teguk. Isi dalam gelas itu sudah masuk ke dalam perutku. Pertanyaanku belum dijawab. Ketusku menyela ucapan Mas Juna. Mau bicara di sini? Apa di kamar? Di sini. Di kamar. Naka belum sarapan, kan? Mau anak-anak lihat kita bertengkar. Jadi, dia benar-benar mengajakku bertengkar? Terus kenapa? Biar mereka tahu. Gimana ayahnya? Rahang Mas Juna mengerat, namun tidak menutupi raut gelisahnya. Fokus matanya pun tidak tetap. Mei. Apa? Takut? Maisarah. Tatapan kami bertemu, ingin kuterkam laki-laki yang sudah membuatku menjadi wanita bodoh setelah dijatuhkan berkali-kali. Mas menyuruhku pergi. Aku membuka jilbabku, lantas menunjuk batang leherku. Lantas ini apa? Tidak cukupkah semalam aku melihat bukti hatimu? Sekarang apa lagi? Salahkah aku yang menganggap Mas juga masih menginginkanku? Deru nafasku seirama dengan emosi yang melanda bak topan dalam jiwaku. Sungguh, aku ingin melumat habis bintang Arjuna. Mas lupa semalam? Bagaimana Li? Dasar laki-laki. Aku belum selesai bicara. Emosiku belum sempurna terluahkan. Sudah selesai menuduhku?
Mas Juna mengusap bibirku yang baru selesai diciumnya dan langsung kutepis. Bukan refleks. Murni pertahananku karena aliran panas akibat sentuhannya sudah sampai ke ubun-ubunku. Entahlah, bukan karena harga diri, tapi lebih ke pertahanan aja. Bukankah benar? Mas mau aku pergi dan membawa mantanmu ke sini? Mas pikir aku bodoh. Nafasku tersengal. Emosi benar aku. Kita ke kamar. Mas Juna menyeretku ke kamar dan mengunci pintu kamar. Sejauh mana rencana Mas? Hingga Yuri tahu dengan baik dan berpihak pada Mas. Atau Mas mau merampas perhatian anak-anak dengan menyabotase rencana jahatmu? Raut Mas Juna jauh lebih tenang dari terakhir yang aku lihat tadi. Mas ingin aku pergi dan membuat seolah-olah aku yang akan pergi? Bagus sekali rencanamu. Kamu licik, Mas. Kamu jahat. Aku terisak, menyadari betapa busuknya sikap laki-laki yang membuatku gila. Dengar ya, Mas. Kalau aku mau, aku akan mendapatkan lebih dari Mas. Lebih dari segala-galanya. Dia bisa menghargaiku. Terpenting posisiku masih sama di hatinya. Tapi, aku sadar diri, Mas. Aku sudah memiliki keluarga. Sekalipun rumah tanggaku pernah retak, aku masih berusaha mengumpulkan kepingan itu. Demi apa? Hati sudah terlanjur sakit, hingga air mata mengalir dengan tenang. Perjuanganku selama ini Mas anggap apa? Apa masih Rita-Rita itu yang ingin Mas pertahankan? Kalau iya, sejak kapan? Apa sejak aku di Jakarta? Jangan bawa nama orang lain. Kenapa? Aku membalas cepat. Gak mau disinggung-singgung, kangen kalau dengar namanya. Udah 3 bulan, nanti kita USG. Pengalihan. Gak usah ngelak, Mas mau aku pergikan. Aku menyeka air mata yang tidak berhenti mengalir. Gak ada yang ingin kamu pergi, baik Yuri ataupun Naka. Aku nanyain Mas, bukan anak-anak. Ngerti gak sih? Mas Juna menarikku ke dalam pelukannya. Tanpa melawan, juga tidak membalas pelukannya. Aku bertahan dalam dekapannya. Sulit untukku mengerti apa yang dipikirkannya. Kalau kamu mau pergi, aku tidak punya alasan menahanmu. Tubuhku bergetar, bersamaan luapan emosi yang tidak ingin surut. Maksud ucapannya apa? Kenapa hatiku sakit? Kenapa ada cabikan kasar di dadaku? Ketukan pintu kamar menguraikan pelukan kami. Bukan hanya sampai di sini. Mas Juna memberikanku rasa sakit. Kalimat Yuri yang mengabarkan kedatangan tamu tidak diundang perlahan meruntuhkan pertahananku. Ini yang kamu inginkan, Mas? Akan kulakukan. Membenarkan letak jilbab, aku mengambil dompet dalam lemari. Ini keinginannya. Aku mengulang kalimat itu sebagai pertahanan yang tidak ingin ku sesali. Ibu mau kemana? Pergi. Bagaimana dengan ayah? Yuri, bisa tidak kamu mengerti ibu? Bukan ayahmu yang tidak tahu diri itu. Ada kamu sama Naka. Seharusnya yang kamu tanyakan, ibumu ini nak. Diamnya Yuri, tanpa ekspresi apapun mengiris dadaku. Aku tidak sanggup melihatnya, namun tidak juga menahan langkahku. Sesampainya di ruang tamu, aku melihat Mas Juna membawa nampan berisi 1 gelas kosong ke arah dapur. Dadaku terasa diremas. Saking asyiknya ngobrol, habis juga minumannya. Alis Mas Juna terangkat. Matanya menyisir kepala sampai ujung kakiku. Saya tidak perlu. Sebentar, aku antar. Antar? Oh mungkin, untuk yang terakhir kali. Tidak lama Mas Juna kembali dari dapur. Jangan pakai celana, nanti susah. Susah bagaimana? Ganti gamis saja. Kenapa jadi ngomentarin pakaianku? Nggak takut dedek sesak di dalam? Aku nggak butuh saran Mas. Lagian aku enggak minta diantar. Emosi jiwa sama laki-laki ini. Kalau kamu lupa, di perutmu ada anakku. Hah?
Jantungku berdegup kencang ketika tangan Mas Juna mengusap perutku yang mulai membuncit, lembut, dan membangkitkan sesuatu dalam diriku. Kenapa merem? Sontak mataku terbuka. Wajah Mas Juna terlalu dekat denganku. Hangat nafasnya menyapa wajahku, hingga aku merasa terbakar. Nafasku berkejaran ketika mataku menangkap sorot gelap Mas Juna. Berangkat nanti saja. Aku mau kamu sekarang. Entah bagaimana bentuk wajahku. Emosiku tadi bercampur dengan hasrat menggunung karena usapan Mas Juna di balik tunikku terasa liar. Ini salah. Baru saja dia bertemu mantannya. Dan sekarang melakukannya denganku? Di mana letak harga diriku? Apa sudah disesap habis oleh kebodohanku? Juga, bukankah aku akan pergi karena keinginannya? Kenapa malah berakhir di ranjang? Aku mau pergi. Aku tidak tahu, saat-saat seperti ini, berdosa apa tidak menghempaskan hasrat suami di saat ia sedang berada di atas awan? Yang kusadari, tidak ada lagi bibir yang sejak tadi mencumbu leherku, juga tidak ada lagi tangan yang menggerayangiku. Aku memungut tunik yang terletak di lantai, mengenakannya dengan cepat. Apa aku menyuruhmu pergi? Itu mirip desisan, tajam dan menusuk. Aku tidak mau jadi pelampiasan Mas. Kalau Mas memang butuh itu, Mas bisa nikahin mantan Mas. Mei. Tanganku ditarik Mas Juna, sehingga kami berhadapan. Sorot luka yang nyata dari wajah Mas Juna mengiris sisi dadaku. Apa aku harus menjelaskan semuanya? Sebagai istri kamu tidak tahu hatiku? Berapa lama kamu hidup denganku, Mei? Jangan buat aku bingung. Juga menahanku karena Mas lagi pengen. Tanpa melepaskan tangannya dari lenganku, Mas Juna mencium keningku. Lama, hingga kurasakan ada yang mengalir dari dahi hingga pucuk hidungku. Dia menangis. Kehamilan kali ini sungguh membuatku gila, Mei. Suara Mas Juna terdengar parau. Rongga dadaku seketika perih. Kerongkonganku juga mengering. Memang bukan pertama kali melihat keadaan seperti ini. Tapi tetap, ada yang mengiris daging merah dalam diriku. Sekalipun aku punya hak nahan kamu di sini, tapi aku tidak bisa. Makanya, biarkan aku pergi. Seenggaknya aku nggak lihat Mas mesra-mesra sama mantan Mas. Dekapan Mas Juna mengerat. Sesak dalam keadaan seperti ini, aku mendorong dadanya. Kamu mutusin tanpa mikir. Lakuin apapun tanpa lihat aku. Yang mau hubungan kita lebih membaik. Tatapan kami beradu. Kabut gairahnya sudah terbenam. Tergantikan dengan raut datar. Lebih baik bagaimana? Mas? Aku yang ngerasain. Bukan Mas. Aku lihat sendiri kamu repot-repot bikin minum buat tamu kamu. Aku jadi wanita tidak seperti keinginanmu. Aku memang kurang segalanya. Aku nggak sebanding sama mantan kamu itu. Nafasku tersengal. Tangan di sisi tubuhku sudah mengepal. Aku pernah bohongin kamu masalah tanah itu. Oke, tapi aku udah jelasin. Aku udah minta maaf berkali-kali. Aku udah perbaiki kesalahanku. Tapi, di matamu aku tetap salah. Aku tetap tidak berarti. Kutepis tangan yang ingin menarikku. Gak usah pegang-pegang. Mata Mas Juna seperti enggan mengerjap. Kilatannya masih sama. Tapi, tidak ada lagi bentakan. Seperti yang sering kuterima dulu. Tidak ada lagi sentuhan yang menyakitiku. Aku ngelakuin yang Mas mau. Bukan mutusin apa yang aku mau. Setelah itu Mas bisa bebas. Apapun yang Mas lakukan, gak ada kaitannya lagi sama aku. Gak akan ada. Aku memukul dadanya. Merasa marah diperlakukan seperti ini. Di saat keadaan sedang genting. 7 detik menguasai bibirku. Pagutan Mas Juna terlepas. Sudah kubilang. Kamu membuatku gila. Tidak. Kehamilanmu. Anakku yang membuatmu seperti ini. Kemudian Mas Juna menarikku ke sisi ranjang.
Mataku menatap tajam, tangan yang mulai mengisi celah jemari untuk digenggamnya. Kita pernah salah. Bukan, maksudnya, aku pernah salah. Posisi kami berhadapan. Mas Juna duduk di sisi ranjang, sedangkan aku berdiri. Pernah menjatuhkan tangan ini, pernah menyakiti tubuhmu. Saat aku kalap, apa yang ingin dikatakannya? Mau bernostalgia pilu? Aku tidak ingin mendengar apapun. Apa saja yang kamu katakan, tidak ingin ku dengar. Karena saat itu, aku tidak tahu sejauh mana peranmu dalam hidupku. Aku tidak tahu sekuat apa kamu bertahan untukku. Dia berbicara tentang dirinya sendiri. Mata Mas Juna memilih melihat genggaman kami ketimbang menatapku. Saat sadar, Mas Juna membawa tanganku ke dadanya. Bahagia, sakit, juga bingung ku rasakan. Saat debar jantungnya menyentuh telapak tanganku, aku baru melihat, aku baru tahu, dan aku baru merasakan kekosongan jiwaku. Aku mendengar, menyimak, sebelum memutuskan maksud kalimat nostalgia yang pernah menggores hati. Melihat bagaimana kakak temanmu memperhatikanmu, sudah membuatku terbakar. Mas Abim, Yuri menceritakan semuanya, termasuk lamaran. Maksudnya, kini, mata itu menatapku, menusuk, namun tak melukai. Kakak sahabatmu mau menikahimu. 4 kata dalam satu kalimat. Itu sudah cukup membungkam mulutku. Mas Abim mau melamarku, dan Yuri tahu tentang hal itu. Sekalipun aku tidak akan melepaskanmu. Apa aku punya hak untuk itu? Pikiranku kosong. 2 bulan kepergianmu, tubuhku sudah lumpuh. Bagaimana kalau selamanya? Tidak ada lagi kalimat yang ingin ku sampaikan. Entah kemana gejolak emosi dan kumpulan kata yang menari di otakku tadi. Hanya Yuri, dalam pikiranku, anak sulungku, yang sekarang lebih dekat dengan ayahnya. Sedalam apa anak gadisku mengetahui permasalahan ini? Sejauh apa ia tahu? Maaf karena ibu, kamu harus melalui semua ini. Maaf jika keadaan kami membuatmu dewasa sebelum waktunya. Tamat. Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada salah kata. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Sekian dan terima kasih.